Palembang Menyapa. Palembang Menyapa. Pendengar, setiap kali kita memasuki musim kemarau, ada satu isu yang selalu kembali menghantui, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Bukan sekedar persoalan lingkungan, tapi ini juga menyangkut kesehatan, ekonomi, bahkan juga aktivitas sehari-hari masyarakat. Nah, tahun ini ada 4 daerah di Sumatera Selatan yang telah dinyatakan siaga karhutla. Jadi ini juga merupakan sebuah peringatan yang seharusnya tidak kita anggap biasa ya. Pertanyaannya, apakah kita memang benar-benar sudah siap atau kita masih akan menghadapi pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Nah, pagi ini kita akan membincangkannya atau membahasnya dari sisi kesiapsiagaan di lapangan hingga prediksi cuaca yang menjadi faktor kunci. Kita sudah tersambung bersama narasumber pada pagi hari ini. Di ujung telepon kita sudah tersambung bersama Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Dr. M. Iqbal Ali Syahbana, SSTP MM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Iqbal. Selamat pagi Mbak. Baik Pak Iqbal, kita akan diskusikan kepada pendengar ya pagi hari ini jelang kemarau 4 daerah di Sumsel siaga karhutla. Selanjutnya via Zoom kita juga tersambung bersama Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumsel, ada Pak Nandang Pangaribo Eskom. Pak Nandang, selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Nandang. Pak Nandang bisa mendengar suara saya, Pak? Oke, baik Pak Nandang, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Tata, selamat pagi Pak Iqbal, selamat pagi Reri. Selamat pagi Pak Nandang. Ya. Selamat pagi Mbak. Ya. Baik, Pak Iqbal dan Pak Nandang, mohon izin sebelumnya ya, sebelum kita mulai diskusi kita pada pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu seperti apa informasi atau laporan yang disampaikan oleh reporter kami ya terkait dengan Provinsi Sumatera Selatan bersama 4 kabupaten menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan. Jadi untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan kering tahun ini. Sebanyak 4 kabupaten di Sumatera Selatan resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan Karhutla menjelang musim kemarau 2026. Terbaru, Kabupaten Muara ini menyusul 3 daerah lainnya yang lebih dahulu menaikkan status kewaspadaan. Sebelumnya, status siaga Karhutla telah ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir OI, dan Musi Banyu Asin (MUBA). Dengan bergabungnya Kabupaten Muara Enim, kini total 4 daerah di wilayah Sumatera Selatan yang berada dalam status siaga Karhutla. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD, Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Ia menjelaskan status siaga di Muara ini berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Sementara, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menetapkan status siaga sejak 14 April hingga 31 Desember. Ogan Ilir dari 6 April hingga 30 November, serta Musi Banyu Asin sejak 23 April hingga 30 November. Adapun status siaga di tingkat Provinsi Sumatera Selatan telah berlaku mulai 22 April hingga 30 November 2026. Hingga 24 April hari Jumat yang lalu. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Nah, kita juga nantinya memang akan menggelar apel personil dan peralatan yang kemarin memang sudah 2 kali ada perubahan, awalnya di tanggal 21-22 yang akan dipimpin oleh Kemenko dan diundur di tanggal 28-29 dan akhirnya diundur lagi di tanggal 6-7 Mei 2026. Itu salah satu upaya kita untuk membakar hutan lahan. Setelah itu juga kita saat ini telah menaikkan SK Satuan Tugas, Posko Satuan Tugas, di mana posko-posko yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mulai akan diaktifkan setelah SK Posko Satuan Tugas itu akan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Nah, kita juga Provinsi Sumatera Selatan melalui PBPD. Menurut Sudirman, penetapan status tersebut didasarkan pada potensi meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan seiring memasuki musim kemarau dalam beberapa bulan ke depan.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah mulai mengintensifkan berbagai upaya pencegahan, mulai dari patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pengecekan sarana dan prasarana pemadaman. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak seperti BPBD, TNI, Polri, hingga Manggala Agni untuk memastikan kesiapan penanganan di lapangan. BPBD juga mendorong daerah lain yang rawan karhutla untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini agar kebakaran tidak meluas seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Tahun ini di Kota Palembang. Baik, baru saja kita dengarkan pendengar ya laporan reporter RRI Nova Ariana terkait dengan Provinsi Sumatera Selatan ya. Jadi di tahun ini pendengar ya, bersama 4 kabupaten menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang dan kering di tahun ini. Nah, saya akan tanyakan langsung nih kepada Pak Iqbal. Pak Iqbal, sebenarnya apa indikator indikator utama ya yang membuat 4 daerah di Sumsel ini sudah memasuki kategori rawan karhutla begitu dan juga sudah menetapkan status siaga? Iya, jadi gini Mbak, dalam hal penetapan status siaga itu tentu kita memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya tentunya dari teman-teman BMKG bahwa menyatakan untuk tahun ini kemarau yang terjadi di wilayah Sumsel akan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, yang mana musim kemarau akan dimulai di bulan Mei ini dan akan puncaknya di bulan Juli, Agustus, dan September. Dan selain itu tentu kita juga melihat hotspot yang terjadi di wilayah Sumsel per 2026 ini, dari Januari sampai April ini sudah mengalami peningkatan, yang mana kita catat ada 986 titik hotspot yang terjadi di wilayah Sumsel. Dan serta selain itu tentunya sudah terjadi kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah seperti di Ogan Komering Ilir, di Kota Palembang, dan Ogan Ilir yang terjadi, serta Kabupaten Musi Banyuasin. Total ada 11 kejadian kebakaran yang sudah terjadi di wilayah Sumsel. Selain itu kita juga merespon atas himbauan dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup pada saat rakor karhutla kemarin di Jakarta tanggal 7 April, bahwa Pak Menteri mengimbau agar seluruh daerah yang memiliki potensi karhutla agar segera menetapkan status siaga, gunanya untuk mempermudah koordinasi baik itu di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Selain itu juga kenapa kita segera menetapkan, karena kita juga mendorong bantuan dari pemerintah pusat melalui BNPB untuk bantuan operasi modifikasi cuaca. Menurut dari teman-teman BMKG, bahwasanya OMC yang baik itu, yang masih ada potensi keberhasilan itu terjadi di bulan Mei, yang mana di bulan Mei ini masih ada potensi awan hujan yang terjadi untuk di wilayah Sumatera Selatan ini. Jadi itu salah satu kenapa kita segera menetapkan status siaga ini, Mbak. Baik, nah tapi di antara 4 daerah yang sudah menetapkan status siaga ini ya Pak, mana yang paling rawan berdasarkan data BPBD sendiri Pak? Ya, jadi dari data histori dan juga potensi karhutla yang terjadi, karena di wilayah 4 ini merupakan wilayah-wilayah yang memiliki potensi tinggi, Mbak. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Oki itu kejadian kebakaran dari tahun ke tahun itu sering terjadi di wilayah Oki, yang mana Oki ini merupakan salah satu wilayah yang memiliki lahan gambut terbesar untuk di Sumatera Selatan, termasuk juga di Musi Banyuasin, di Muara Enim. Sedangkan untuk di OI ini selain tentunya ada gambutnya juga, di OI ini yang menjadi titik rawan kita karena
berlintasan dengan wilayah tol, Mas. Seperti yang kita ketahui, kalau kebakaran terjadi itu mengganggu aktivitas jalan lalu lintas yang ada di wilayah tol tersebut, Mbak. Jadi memang sudah bagusnya untuk 4 wilayah ini segera menetapkan status siaga karhutla, Mbak. Baik, nah saya ke Pak Nandang. Pak Nandang, bagaimana prediksi musim kemarau tahun ini di Sumatera Selatan dibandingkan sebelumnya? Baik, terima kasih Mbak Tata. Prediksi untuk wilayah Sumatera Selatan terkait musim kemarau memang sudah kami sampaikan ya ke teman-teman seluruh stakeholder di Sumatera Selatan. Bahwasanya di tahun 2026 ini wilayah Sumatera Selatan akan memasuki musim kemarau fase pertama di bulan Mei, berangsur-angsur nanti sampai dengan bulan Juni diperkirakan akan seluruh wilayah Sumatera Selatan akan memasuki awal musim kemarau. Dan diprediksi untuk tahun ini kemaraunya akan lebih kering, tentunya juga pastinya akan terasa lebih panjang, dan diprediksi kemaraunya akan berlangsung hingga bulan Oktober tahun 2026 ini. Dan berdasarkan pengamatan kami dan monitoring dasarian kami, wilayah untuk Sumatera Selatan ini memang terdampak karena adanya El Nino yang terjadi di Laut Pasifik. Jadi Indonesia memang terdampak akibat El Nino yang akan diprediksi akan terjadi di Laut Pasifik dalam kategori moderat hingga kuat. Dan wilayah Sumatera Selatan sudah mengalami pengalaman di tahun 2015 dengan El Nino kuat, dan di tahun 2019 El Nino-nya lemah tapi EOD-nya kuat, dan di tahun 2023 El Nino kuat juga melanda di wilayah Indonesia yang berdampak ke wilayah Sumatera Selatan, dan itu berlangsung saat musim kemarau, sehingga kita bisa melihat di tahun 2015, di tahun 2019, di tahun 2023 dampaknya sangat terasa, hotspot meningkat di mana-mana dan berubah menjadi fire spot, dan bahkan bisa menyebabkan asap yang kalau tidak di-manage ini akan menyebabkan dampak yang cukup luas dan merugikan masyarakat di wilayah khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Demikian. Pak Nandang, dengan sudah ditetapkannya status siaga karhutla ya di 4 daerah tersebut, apakah data BMKG memang menunjukkan peringatan yang signifikan juga nih untuk potensi kekeringan di wilayah 4 ini, Pak? Iya, berdasarkan daerah-daerah yang tadi disebutkan yang telah menetapkan siaga karhutla, yaitu ada pertama di OI, lalu Banyuasin, Muda ya, Musi Banyuasin, dan Kabupaten Kepulauan dan Muara Enim. Ini memang daerah-daerah di salah satu daerah-daerah yang memang memiliki lahan yang cukup luas, dan daerah-daerah yang terpapar gambut yang cukup luas juga. Dan ini memang seyogyanya segera menetapkan status untuk tadi yang disampaikan disampaikan oleh Pak Kalaksa, untuk segera mengantisipasi kejadian seperti tahun 2015, 2019, dan 2023 agar lebih mempermudah koordinasi antar lembaga dan mempersiapkan segala sesuatunya supaya di tahun 2026 ini yang diprediksi memang akan terjadi El Nino yang berdampak akan menambah lebih kering, dan hotspot akan diprediksi lebih banyak, dan juga kemarau panjang ini dapat diantisipasi, dan mudah-mudahan Sumatera Selatan menjadi zero api atau zero hotspot di wilayah Sumatera Selatan. Demikian. Baik, Pak Iqbal dan Pak Nandang, ini sudah ada pendengar yang bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Pak Darmawan di Bukit. Pak Darmawan di Bukit ya. Silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum, dengan siapa? Ada Pak Iqbal, Pak Kalaksa BPBD, lalu juga ada Pak Nandang Pangaribowo dari BMKG. Semuanya. Ya, silakan. Pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon Waalaikumsalam, izin, Pak mohon Darmawan. izin Pak, mau tanya Pak.
terkait masalah kebakaran hutan ini kan jadi PR pemerintah setiap tahun kan. Pertanyaan saya kepada pelaku atau pembakaran hutan ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja ini, Pak, mungkin efek jerahnya, Pak, hukumannya, Pak, kurang maksimal. Kan setiap tahun, Pak, ini terjadi, Pak. Jadi PR pemerintah, khususnya Sumatera Selatan, Kabupaten OI, Banyuasin, Muara-Enim, seperti yang Bapak sebutkan tadi kan. Kan di sini kan berapa banyak negara yang digelontorkan pada masalah tersebut kan. Nah, pertanyaan saya kembali yang poin pertama tadi, Pak. Efek jerahnya, Pak, para penegak hukum kepada stakeholder yang terkait. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Darmawan sudah bergabung. Pak Iqbal mungkin bisa menanggapi statement dari Pak Darmawan ya untuk efek jerah yang kayaknya kurang maksimal nih untuk pelaku yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Karena ini juga masalah karhutlah ini kan selalu menjadi sorotan pemerintah dan juga masyarakat lainnya ya. Silakan Pak. Ya, jadi terima kasih Pak Darmawan atas pertanyaannya. Jadi untuk yang menjadi pelaku pembakaran ini, kita memang sudah menerapkan hukum, penegakan hukum untuk bagi individu atau korporasi yang melakukan pembakaran, baik untuk membuka lahan ataupun yang lainnya. Nah, efek jerah yang kita lakukan tadi seperti yang saya sampaikan, adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman dari Polda dan juga dari Kejaksaan. Ini ada berapa banyak perusahaan korporasi yang sudah denda, baik itu denda keuangan ataupun denda secara pidana hukum. Nah, ini proses tentunya dalam hal memproses penegakan hukum ini ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Nah, teman-teman dari Kejaksaan dan juga Polda sudah menerapkan itu. Selain itu juga untuk memberikan efek jerah, kita dari pemerintah melalui teman-teman Dinas Lingkungan Hidup beserta yang lainnya itu melakukan pengecekan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Selatan, baik itu personil maupun peralatan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi setiap perusahaan itu wajib menyediakan personil maupun peralatan untuk penanggulangan bencana karhutlah ini. Nah, itu mungkin salah satu efek jerahnya. Dan alhamdulillah seperti kita lihat teman-teman dari Kejaksaan maupun kepolisian sudah memberikan sanksi dan pidana bagi pelaku pembakaran, baik itu untuk perseorangan maupun koperasi yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Mungkin itu, Mbak. Baik, sudah dijawab ya Pak Darmawan ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Nah, Pak Iqbal, kalau kita berbicara soal evaluasi terbesar ya dari penanganan karhutlah tahun-tahun sebelumnya ya, apa yang terus diperbaiki secara konkret ini, Pak? Ya, yang tiap tahun kita ini, yang pertama tentunya kita dalam hal mengedukasi masyarakat. Karena kita ketahui bahwa kebakaran hutan ini tidak terlepas dari ulah manusia ya, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kita sudah melakukan edukasi, baik itu secara langsung ataupun lewat media massa, media elektronik, termasuk juga kita menyampaikan bahwa kalau seandainya terjadi kebakaran, itu akan diproses melalui pidana hukum. Nah, ini bagian dari pencegahan kita agar kebakaran untuk wilayah Sumatera Selatan ini tidak terus terjadi. Dan sebagai catatan, Mbak, tren dari kebakaran ini seperti kita ketahui di tahun 2015 bagaimana masifnya kebakaran ini, alhamdulillah dari tahun ke tahun kita sudah mengalami peningkatan dan bisa menekan
jumlah kebakaran, baik itu lahan ataupun kejadian kebakaran itu sendiri. Nah, harapan kita tentunya ke depan ini masyarakat sudah semakin pintar, sudah semakin mengerti bahwa kebakaran ini nantinya yang berdampaknya ya tentu kita sendiri, masyarakat yang ada di wilayah Sumatera Selatan, itu Mbak. Baik. Pak Nandang, kalau dari 4 daerah yang sudah menetapkan status siaga tadi ya Pak ya, Moraini, Maoki, Ogan Ilir, dan Musi Banyu Asin, mana yang memang secara meteorologis paling beresiko tinggi itu mengalami karhutla begitu Pak? Iya, risiko yang ini saya kira sudah disampaikan tadi ya dari teman-teman BPBD, mungkin dari teman-teman kabupaten yang telah menyampaikan siaga karhutla di 4 kabupaten tersebut itu termasuk yang paling berisiko. Jadi mungkin Pak Alaksa juga telah menyampaikan bahwasanya ada sekitar 5 daerah atau 5 titik yang berisiko sangat rawan karhutla, yaitu tadi benar khususnya di Kabupaten Oki, lalu ada di Kabupaten Ogan Ilir, di Kabupaten Musi Banyu Asin, dan Kabupaten Banyuasin. Jadi ada 5 lokasi, dan satu lagi Muara Enim. Maksudnya Muara Enim juga daerah yang rawan karhutla, karena lokasinya juga Muara Enim ini kalau berdasarkan topografi dan peta administratifnya terbagi 2 ya. Satu di sebelah Palembang, yang satu ada berada di tengah wilayah Sumatera Selatan. Dan daerah-daerah tersebut memang rawan karena memiliki luasan gambut yang cukup luas. Dan ini daerah-daerah di mana kalau sudah titik hotspot atau fire spot timbul dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, ini akan sulit dipadamkan karena lokasinya juga yang cukup landai, dan saat musim kemarau angin bertiup itu cukup kencang, sehingga daerah-daerah landai ini biasanya seperti Oki, OI, Banyuasin, dan Uba ini memiliki hamparan yang cukup luas dan mudah akibat angin tadi api itu mudah menyebar ke tempat-tempat lain, sehingga ini yang akan menyulitkan bila terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah-daerah tersebut. Demikian. Baik. Nah, kalau sejauh ini tuh sudah ada, maksudnya apakah sudah terdeteksi gitu Pak Nandang untuk peningkatan hotspot di Sumsel jelang awal-awal Mei 2026 ini? Ya, berdasarkan pantauan kami memang sudah terpantau ya ada beberapa titik di wilayah Sumatera Selatan, namun jumlahnya memang belum signifikan. Di wilayah Sumatera Selatan ada di Musi Banyu Asin, ada di Oki, dan tersebar di sedikit di wilayah Sumatera Selatan. Namun demikian karena prediksi kami di bulan Mei ini masih ada hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan ini, dimungkinkan hotspot tersebut masih dapat dikendalikan. Demikian. Baik. Kembali lagi kami ingatkan pendengar, silakan bergabung bersama kami ya di line telepon 0711369977 atau bisa melalui WhatsApp di 082179279090 atau bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nanti kami akan bacakan karena siaran ini juga kami tayangkan melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya terima dulu ada telepon ini sepertinya sudah bergabung. Selamat pagi. Iya, sama siapa di mana Pak? Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak. Iya, selamat pagi Pak narasumber Iqbal ya dari BPBD. BPBD Pak. BPBD. Saya mau tanya. Ya, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak Iqbal. Mungkin mohon penjelasan ya masalah soal keberhasilan daripada kebakaran hutan ini. Apakah tahun-tahun yang lalu 2024 atau 2025 itu kebakaran hutannya akan berkurang di Sumatera Selatan? Dan saya mau tanya juga sekarang berapa juta hektar lagi kawasan hutan kita yang masih tertinggal, dan apa harapan dari BNPB atau BMKG mengenai masalah hutan kita ini?
apakah tidak suatu harus diselamatkan karena terus menerus terjadi misalnya pemalakan hutan liar gitu. Mohon penjelasannya. Izin Pak. Pak, Ininya, baik Pak Zakaria, bisa diulang pertanyaannya Pak, agak pelan sedikit begitu ya Pak ya? Iya. Silakan. Jadi yang mau tanyakan saya masalah soal keberhasilan daripada Volume radionya bisa tolong dikecilkan ya Pak, silakan. Iya, saya mau tanya masalah keberhasilan daripada ini yang kebakaran hutan tahun-tahun yang lalu itu apakah ada pengurangannya? 2024-2005. Kemudian masalah soal hutan di Sumatera Selatan ini apakah berapa juta hektar lagi yang masih tersisa? Dan bagaimana menurut Bapak cara penyelamatannya supaya kita lingkungan kita ini supaya selalu lagi aman gitu untuk kebencanaan. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iqbal, saya akan coba ulangi ya pertanyaannya dari Pak Zakaria yang ada di Kenten. Terkait dengan keberhasilan Karhutla dari tahun 2024-2025 ya. Nah, 2026 ini nanti seperti apa Pak? Apakah nanti akan pengurangannya ya syukur-syukur kalau misalkan zero begitu ya Pak ya. Nah, lalu pertanyaan kedua adalah sekarang ini tinggal berapa juta hektar lagi kawasan hutan kita yang tersisa begitu ya, dan bagaimana juga untuk penyelamatannya ke depan supaya wilayah kita ini aman dari kebencanaan Karhutla. Silakan Pak Iqbal. Baik Mbak, Pak Zakaria, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk keberhasilan sendiri, kita keberhasilan bersama dan juga keterlibatan dari masyarakat. Kalau kita lihat di tahun 2023 itu ada sekitar 2.571 kejadian kebakaran di wilayah Sumsel, yang mana itu menurun di 2024 menjadi 1.506 kejadian, dan juga di 2025 itu menurun lagi menjadi 968 kejadian. Nah, dari 2023, 2024, 2025 kita memang trennya menurun, dan ini merupakan keberhasilan kita bersama, termasuk juga ini juga faktor kesadaran dari masyarakat. Karena tanpa kesadaran masyarakat, kebakaran ini akan terus berulang ketika musim kemarau terjadi. Nah, untuk di tahun 2026 ini tentunya kita berharap keberhasilan dari tahun-tahun sebelumnya terus dapat kita pertahankan, dan juga kesadaran masyarakat akan terus bisa bertambah, walaupun tadi seperti yang disampaikan Pak Nandang, untuk di tahun 2026 ini ada potensi El Nino yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Tentu El Nino ini mengakibatkan dampaknya akan lebih kering musim kemaraunya dan akan lebih lama. Nah, tentu selain itu juga tadi yang ditanyakan untuk luas lahan terbakar, berapa jumlah kondisi hutan kita. Nah, ini mungkin nanti bisa ditanyakan dengan teman-teman dari Dinas Kehutanan dan juga dari Dinas Perkebunan, Pak. Tapi yang jelas jumlah hutan yang ada di Sumatera Selatan yang alhamdulillah tidak terbakar itu masih sangat-sangat besar. Dan ini yang terus kita jaga, jangan sampai kondisi hutan yang ada di Sumatera Selatan ini menjadi kebakar. Tentu tidak terlepas dari partisipasi dari masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Itu Mbak. Baik, sudah dijawab pertanyaannya ya Pak Zakaria. Nah, kalau kita berbicara soal siap siaga atau kesiapan peralatan dan personil di masing-masing daerah saat ini Pak, apakah sudah dalam kondisi 100% atau juga kita masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi begitu Pak? Ya, untuk peralatan sendiri, alhamdulillah kita terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui BNPB untuk peralatan penanggulangan bencana Karhutla ini, dan alhamdulillah untuk peralatan kita saya rasa cukup, dan personil juga kita dibantu oleh teman-teman dari TNI, Polri, Manggala Agni serta yang lainnya,
sehingga penanganan karhutla ini bisa semakin maksimal. Gitu, Pak. Baik. Kami ke Pak Nandang ya. Pak Nandang, ada pengaruh fenomena global seperti El Nino atau La Nina terhadap potensi karhutla tahun ini, Pak? Iya, ya untuk potensi El Nino tadi sudah kami sampaikan ya, bahkan di bulan April kemarin kami gencar bersosialisasi kepada teman-teman di seluruh stakeholder di Sumatera Selatan bahwasanya prediksi untuk musim kemarau di tahun 2026 ini akan berdampak ditambah dengan adanya fenomena El Nino yang terjadi di Laut Pasifik dengan kategori yang semula pengamatan kami itu adalah lemah sampai dengan moderate, namun berdasarkan di April kemarin dengan data terbaru yang katakanlah dengan model yang kami terbaru, ini data yang berhasil kami dapatkan adalah El Nino di tahun 2026 ini kategorinya meningkat menjadi moderate hingga kuat. Dan ini artinya potensi untuk musim kemarau di tahun 2026 ini akan lebih kering dan lebih panjang, dan ini juga kita menganalogikan seperti tahun-tahun sebelumnya di 2023 yang kategori El Nino itu kuat sehingga menyebabkan potensi hotspot dan fire spot cukup banyak dan cukup sangat mengganggu di wilayah Sumatera Selatan, dan ini harus kita antisipasi agar wilayah Sumatera Selatan bebas asap di tahun 2026 ini. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita ya Pak Nandang dan Pak Iqbal. Kita break dulu, dan pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami. Nanti kita akan kembali lagi, masih akan terus membahas hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat terkait dengan jelang kemarau 4 daerah di Sumatera Selatan siaga karhutla. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mbak, halo. RRI Radio Tanggap Bencana. Hal yang kita lakukan di musim kemarau. Jika musim kemarau terjadi, kita dapat mewaspadai potensi kekeringan. Selain mengancam ketersediaan air untuk kebutuhan hidup masyarakat, pertanian, serta kegiatan ekonomi dan lingkungan, kekeringan juga bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain kekeringan, kita juga harus mewaspadai potensi cuaca ekstrim lainnya. Di antaranya berupa suhu udara yang tinggi, angin kencang, dan kelembapan udara rendah. Tak hanya menghemat penggunaan air, kita juga sebaiknya minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi pada tubuh. Selain itu, gunakan masker dan pelembab kulit, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. RRI Radio Tanggap Bencana. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Palembang Menyapa. Palembang Menyapa.
Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Palembang Menyapa. Kita masih akan terus membahas mengenai jelang kemarau 4 daerah di Sumsel siaga karhutla. Nah, kami juga ajak Anda terus ya untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pak Nandang masih bersama kami via Zoom ya. Pak Nandang Pangaribo Eskom, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumsel. Dan mohon izin nih Pak Nandang dan juga pendengar ya, Pak Iqbal Kalausa BPBD Provinsi Sumatera Selatan harus mengakhiri perbincangan kita karena beliau harus segera menuju ke Sumsel 1 ya kalau tidak salah ya untuk rapat terkait dengan banjir seperti itu. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita Pak Nandang. Ini masih membahas mengenai jelang kemarau 4 daerah di Sumsel ini siaga karhutla, tapi saya akan tanyakan juga begitu ya Pak Nandang ya. Sebenarnya dari BMKG sendiri apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menyampaikan informasi cuaca dan juga peringatan dini ke masyarakat? Karena sepertinya ya Pak ya masih ada juga beberapa masyarakat yang kadang abai dengan peringatan dini yang sebenarnya sudah kita sampaikan gitu kan ya. Jadi terkesan nanti pas di lapangan malah kita jadinya kayak gerasak-gerusuk duluan padahal sebelumnya BMKG sudah menyampaikan ada peringatan dini sebelumnya gitu. Silakan Pak. Ya, baik ya. Terima kasih Mbak Tata ya. Tantangan terbesarnya memang terjadi pada masyarakat yang berada di daerah-daerah ya yang kekuatan sinyal sulit didapat. Nah, ini mungkin masyarakat kurang mendapatkan informasi yang telah banyak kami sampaikan baik dari platform website, dari handphone, dari medsos, dan dari media elektronik seperti RRI, TRI di wilayah Sumatera Selatan ini kami selalu lakukan untuk mensosialisasikan terkait peringatan dini dan informasi-informasi lainnya kepada masyarakat. Jadi kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi kami. Dan kami juga selain melalui teknologi digital, kami juga ada kegiatan yang namanya SLI, Sekolah Lapangan. Kami datang ke teman-teman di daerah, di masyarakat, di desa-desa, yang terutama teman-teman pertanian, yang daerah-daerah yang sulit juga dijangkau oleh sinyal. Kami datang untuk bersosialisasi, untuk menghimbau kepada masyarakat tersebut untuk selalu mengakses informasi dari BMKG dimanapun berada, sehingga masyarakat dapat waspada terhadap potensi bencana yang terjadi di daerahnya masing-masing. Demikian Mbak Tata. Iya. Nah, untuk data hotspot yang dipantau begitu ya. Ini bagaimana dengan data hotspot yang dipantau dan juga bagaimana validasinya di lapangan begitu Pak Nandang? Ya, untuk data hotspot yang kami pantau, kami hanya melihat dari citra satelit yang kami miliki, jadi juga satelit aplikasi Spartan yang kebetulan juga teman-teman dari Kehutanan, BPBD dan teman-teman stakeholder yang lainnya, BHP juga memantau informasi tersebut. Ini kami juga berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Jadi hotspot yang kami pantau ini adalah dalam bentuk hotspot pantauan dari satelit. Jadi untuk realnya, untuk kondisi lapangannya, kami selalu berkoordinasi, terutama teman-teman dari BPBD Provinsi dan BPBD daerah ini berkoordinasi untuk verifikasi lapangan, dibantu oleh teman-teman TNI Polri biasanya untuk mengecek tingkat kondisi hotspot yang terpantau di aplikasi Spartan tersebut. Bila kondisi tingkat hotspot tersebut dinilai itu tingkat kepercayaannya di atas 50%, itu biasanya teman-teman dari TNI Polri memantau dan BPBD daerah juga mengecek ke kondisi lokasi yang ada hotspot tersebut dan akan memvalidasi bahwasanya di daerah tersebut apakah benar ada hotspot atau sudah menjadi fire spot. Namun demikian yang kami pantau kalau titiknya sudah
validasinya di aplikasi itu nilai tingkat kepercayaan yang di atas 80% itu dapat dipastikan titik tersebut sudah menjadi fire spot dan divalidasi di lapangan itu pasti sudah menjadi titik api yang harus segera dipadamkan. Dan antisipasi tersebut itu selalu kami lakukan mulai dari hotspot yang nilainya akurasinya itu di atas 50% untuk melihat dan mencegah agar wilayah tersebut tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat juga membantu teman-teman dari Manggalakhni, TNI Polri yang berada di lapangan untuk dapat menjaga kondisi di daerahnya masing-masing agar tidak timbul hotspot tersebut. Demikian. Baik. Nah, untuk wilayah di Sumsel sendiri gitu ya Pak Nandang, apakah ada wilayah di Sumsel ini yang masih relatif aman dari potensi karhutla berdasarkan memang perkiraan teman-teman BMKG ya, terutama dari tantangan menghadapi El Nino ini? Ya, maaf Mbak, kurang jelas. Ya, jadi di wilayah kita ini ya Pak ya, apakah memang ada wilayah di Sumsel ini yang masih relatif aman lah dari potensi karhutla berdasarkan perkiraan BMKG? Ya, sebenarnya untuk risiko karhutla saat musim kemarau di wilayah Sumatera Selatan itu hampir seluruh wilayah Sumatera Selatan berisiko ya untuk sembuhnya hotspot dan karhutla. Namun demikian daerah-daerah yang paling berisiko tadi sudah kita sampaikan ada sekitar salah 5 ya, salah 6-nya itu ada Oki, OI, lalu ada Musi Banyuasin dan Banyuasin, lalu ada Muara ini. Jadi ini daerah-daerah di mana lahan gambut tersebar luas samparannya di wilayah Sumatera Selatan bagian timur atau daerah-daerah yang landai. Dan untuk daerah-daerah yang notabene masih dalam kategori bisa dibilang lebih aman dari wilayah yang kita sebutkan tadi itu biasanya daerah-daerah di wilayah Sumatera Selatan bagian barat. Yang notabene daerah-daerah tersebut itu daerah-daerah bundar yang memiliki sumber air yang cukup banyak dan daerah-daerah dengan tingkat kelembaban yang cukup tinggi sehingga di mana bila terjadi hotspot di daerah-daerah tersebut itu kelembaban yang terjadi itu bisa sedikit banyak membantu meringankan atau menghilangkan hotspot yang ada di daerah tersebut karena daerah-daerah dataran tinggi tersebut biasanya sangat mudah terjadi hujan di daerah-daerah tersebut. Demikian. Nah, lalu bagaimana menyinergikan antara data klimatologi begitu ya Pak Nandang ya dan kebijakan lapangan agar bisa lebih dioptimalkan, Pak? Ya, kami menyinergikannya dengan selalu berkoordinasi. Berkoordinasi dengan teman-teman stakeholder di wilayah Sumatera Selatan, khususnya dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BPBD provinsi, BPBD daerah. Ini kami koordinasikan dan teman-teman termasuk dari teman-teman stakeholder yang terkait seperti Hutanan, LHP, lalu ada BBWS, teman-teman PPU. Kita selalu berkoordinasi untuk sosialisasikan updating data selalu kita sampaikan tiap 10 harian sehingga teman-teman yang berkecimpung atau yang berada di tim Satgas ini akan selalu mendapatkan update terus. Melalui grup-grup WA juga kami terus sampaikan bahwasanya di grup-grup Pusdalop yang ada di wilayah Sumatera Selatan itu hampir seluruh stakeholder ada di sana semua termasuk pertanian dari semua sektor itu ada dan kami selalu sampaikan data-data kami setiap 10 hari bahkan data-data untuk pinjam-jamannya yang teman-teman buat dari teman-teman BMKG di Samet SMB 2 itu juga bahkan tiap hari tiap pagi kami sampaikan untuk diupdate datanya agar masyarakat bisa sampaikan melalui pemerintah daerahnya. Demikian. Dan inilah yang kami upayakan dari digital dan dari media digital dan ini tadi sampaikan tantangannya memang untuk daerah-daerah yang kritikal yang mungkin data kami ini belum salurkan ke daerah-daerah tersebut. Ya.
Baik. Nah, kita berbicara kondisi saat ini begitu ya Pak Nandang ya. Kita sudah memasuki musim kemarau begitu ya, tetapi memang masih juga ada potensi turun hujan yang bahkan juga cukup deras begitu ya Pak Nandang ya. Sehingga kita tahulah beberapa hari yang lalu juga ada beberapa genangan di wilayah, bahkan juga banjir gitu di wilayah Palembang dan sekitarnya ya. Nah, kondisi ini kalau teman-teman BMKG menyebutnya seperti apa nih Pak Nandang? Kalau masyarakat umum juga kan ini sering digalaukan oleh situasi seperti ini ya Pak. Maksudnya katanya kemarau, tapi ini hujan deras masih banjir. Padahal sebenarnya kita tahu walaupun kemarau kan nggak melulu soal kekeringan ya, potensi hujan masih akan terus tetap ada. Gimana itu Pak? Ya. Baik. Untuk kejadian di bulan April lalu yang banyak terjadi genangan, memang di saat bulan April itu di wilayah Sumatera Selatan, berdasarkan data statistik kami, normalnya itu adalah puncak musim hujan kedua di wilayah Sumatera Selatan yang terjadi pada Maret dan April. Dan curah hujannya di bulan April memang masih cukup tinggi di kisaran 300 sampai dengan 400 mm tiap bulan, dan itu memang sudah diprediksi di April curah hujan masih cukup banyak dan cukup tinggi. Hampir di seluruh Sumatera Selatan itu curah hujan tinggi terjadi. Dan kita lihat bahwasanya di Kota Palembang terjadi kemarin di bulan April itu terjadi genangan yang cukup banyak beberapa hari saat di bulan April tersebut. Namun demikian prediksinya di bulan Maret ini curah hujannya tetap ada dalam kategori sedang, namun demikian terus akan menurun seiring dengan masuknya musim kemarau yang diprediksi puncak kemarau juga terjadi pada bulan Juli hingga Agustus di tahun 2026 ini. Dan kami juga mencatat bahwasanya di wilayah Sumatera Selatan ini di musim kemarau ini akan terlihat jelas penurunan curah hujannya, karena dibandingkan dengan bulan-bulan musim hujan ini curah hujannya pasti akan sangat minim. Lalu juga kenapa di saat ini di Mei masih ada hujan, tadi sudah kami sampaikan bahwasanya di bulan ini curah hujannya diprediksi masih dalam kategori sedang. Namun demikian di beberapa wilayah di Sumatera Selatan ini akan secara berangsur akan menurun curah hujannya sering masuknya awal musim kemarau. Demikian Mbak. Baik. Nah, saya akan bacakan dulu WA yang masuk. Ini sudah ada dari 08217958 sekian tidak disebutkan namanya. Selamat pagi Pak Nandang. Saya ingin tanyakan ya, jadi sebenarnya kita masyarakat ini harus siaga yang seperti apa juga untuk benar-benar bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, baik ini untuk soal banjir maupun soal kebakaran hutan dan lahan. Ya, silakan Pak Nandang. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari WA ya? Iya, via WA Pak. Baik, untuk antisipasi terkait banjir, memang kemarin di musim hujan hendaknya masyarakat juga cukup mengetahui ya kalau di musim hujan itu curah hujannya cukup banyak dan cukup tinggi. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembuangan sampah secara sembarangan yang dapat menyebabkan selok-selokan di daerah itu tersumbat. Dan ini juga kami selalu menghimbau kepada pemerintah daerah agar dapat membersihkan ya drainase untuk kota kabupatennya, agar saat hujan berlangsung itu tidak sempat tergenang. Ini dapat langsung teralirkan ke sungai-sungai kecil atau kali yang dapat meredam kejadian genangan yang ada di kota-kota atau di kabupaten yang terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi tersebut. Lalu juga untuk kemarau ini kenapa sering terjadi kebakaran hutan dan lahan ya? Kami terus menghimbau pada dasarnya di kejadian El Nino, bahkan saat musim kemarau yang terjadi El Nino, La Nina lemah, yang notabene juga membantu untuk karhutla, pemadaman karhutla, ini juga tetap kami himbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Jadi
sebenarnya kami terus berkoordinasi ke teman-teman stakeholder untuk mengupayakan sosialisasi bahwasanya api itu biasanya tidak timbul sendiri. Jadi lahan yang sudah kering ini biasanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan terjadi sulitan api ini yang dapat menyebar luas saat musim kemarau berlangsung. Dan ini kalau monitoring dan pantauan patroli ini tidak dilaksanakan, dan ini akan dapat menyebar luas. Dan masyarakat biasanya kalau dipantau terus ini akan terutama ya masyarakat yang ada di lapisan di lapangan ini bisa membantu juga untuk memantau agar daerahnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Ini dapat mencegah seminim mungkin daerah tersebut terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan wilayah Sumatera Selatan akan zero asap dan zero hotspot. Demikian. Baik. Pak Nanang, sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terkait apa yang sudah kita perbincangkan selama kurang lebih 55 menit ke belakang? Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tata. Untuk masyarakat, kami tetap mengimbau tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan saat musim kemarau berlangsung. Kita ketahui musim kemarau di tahun 2026 ini akan lebih kering, dan lebih panjang, dan lebih panas. Tentunya juga masyarakat diimbau untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan. Jika beraktivitas di luar ruangan, hendaknya memakai pelindung tubuh dan minum air mineral yang cukup banyak untuk menjaga kondisi tubuh tersebut. Dan kita ketahui kalau musim kemarau berlangsung biasanya debu-debu akan meningkat, dan kami juga untuk menjaga kesehatan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dan kami terus mengimbau bantu pemerintah daerah, bantu masyarakat Sumsel untuk mengawasi daerah-daerahnya agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di tahun 2026 ini. Demikian. Terima kasih. Baik, pendengar, narasumber kita Nandang Pangaribo Eskom, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumsel. Terima kasih banyak Pak Nandang waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak dengan pembahasan berikutnya, dan mudah-mudahan ya zero karhutlah lah ya, insya Allah ya, amin. Baik, terima kasih Pak Nandang, sehat selalu, selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih RRI, terima kasih, selamat pagi. Pagi, baik pendengar, baru saja kita berbincang-bincang bersama Kalaksa BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Dr. M. Iqbal Ali Syahbana, SST PMM, serta Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumsel, Nandang Pangaribo Eskom. Jelang kemarau 4 daerah di Sumsel siaga karhutla. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami via telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital serta akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pendengar, dari perbincangan pagi ini kita juga belajar satu hal ya, karhutla ini bukan sekadar bencana, tetapi cerminan dari kesiapan kita semua juga. Musim kemarau mungkin tidak bisa kita cegah, tapi kebakaran seharusnya bisa kita hindari ya. Jangan tunggu api membesar baru kita bergerak, karena saat itu terjadi, yang kita hadapi bukan hanya asap, tapi kerugian yang jauh lebih besar. Saya Tata Edin, demikian Dialog Palembang menyapa pagi hari ini. Palembang menyapa. Palembang menyapa. Palembang menyapa.